Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Bang Ege mendengar pernyataan dari Mas Guntur dan juga Kang Maman begitu ya. Nampaknya juga tidak menutup kemungkinan ada komunikasi ternyata di belakang itu terkait adanya intimidasi dan juga tekanan. Tapi kalau kita melihat dari komentar-komentar kubu Amin lainnya begitu ya, dari Pak Ahmad Ali yang mengatakan jangan menyeret Amin ke drama politik dan yang lain-lain ini nampaknya juga nggak mau ikut ke dalam situ tuh Bang. Kalau Abang melihatnya gimana? Ya, salam dulu buat Guntur. Dan salam buat Yai Maman ini ya. Teman baik yang ditinggalkan oleh idolanya. Bukan dia yang ninggalin idolanya ya. Yai Maman, salam. Nah, saya mau bilang begini, ketika kedua orang ini tadi bercerita, saya membayangkan peristiwa sebelum 16 Oktober gitu. Kan 16 Oktober ada keputusan penting yang mengubah segalanya. Yang berakhir pada atau dilanjutkan pada 19-25 Oktober pendaftaran ke KPU. Betul. Sebelum 16 Oktober kan ceritanya lain itu. Ya kan? Siapa yang merasa ditekan, siapa yang kelihatannya akan menekan kan beda itu gitu. Nah, kemudian sesudah 19 sampai 25 menjadi lain lagi. Nah, maksud saya begini, di tempat yang sama kita sering dengar begini nih. Pernah ya, setidaknya kalian nggak merasakan sih betapa dulu ditekan pada dua pemilu sebelumnya, 2014 dan 2019. Tidak berarti dengan demikian Anda boleh menekan sekarang, gitu ya. Atau sebaliknya, kalau Anda memang pernah menekan, ya tentu Anda boleh meneriakkan pada saat ini. Nah, untuk itulah dibentuk semacam komunikasi. Nah, dalam komunikasi ini betul sekali tadi Yai Maman mengatakan bahwa politik adalah seni berkomunikasi. Tapi tentu ada paling tidak 3 hal yang mewarnainya. Satu, kan ini 3 pasangan ini dan koalisinya kan tetap bersaing kan. Nanti kalaupun masuk ke putaran kedua baru jadi kawan kan, gitu. Kan maksud saya salah satu harus ditinggal ini gitu kan. Iya, pasti. Dan hanya 2 paslon harus mencari. Walaupun kita sama-sama misalnya lah dalam tanda petik sesudah tanggal 16 Oktober itu jadi berhadapan dengan pasangan yang dianggap dekat dengan kekuasaan gitu ya, sampai ada politik dinasti dan lain-lain sebagainya, itu kan tidak berarti kita harus selalu bersama-sama. Salah satu dari kita nanti tinggal di putaran pertama dan tidak lanjut ke putaran kedua. Lalu dalam konteks yang lebih kecil di beberapa daerah kita juga saling berhadapan kan? Ya, antara caleg misalnya atau nah, kemudian yang ketiga sangat menarik tadi bahwa komunikasi ini kan baru dimulai. Mungkin antara Mas Hasto dengan Sudirman Said. Sementara posisi misalnya Bapak Ahmad Ali lain lagi, betul ya? Anies Baswedan dan Caimin pun juga berkomentar. Iya, berkomentar. Taslim juga ya, sekjen dari Nasdem juga berkomentar. Jadi memang tahap komunikasi ini masih sedang dijalankan. Baru per orang ya? Ya. Nah, karena itu saya selalu membayangkan yang paling bagus di basis itu, kalau akademisi kan selalu mengatakan sistemnya lebih dulu, yaitu kalau tidak ada presidensial threshold kan semuanya mungkin lebih smooth. Yang kedua, kita baru boleh masang-masang baliho, baru boleh datang-datang ini sesudah masa kampanye aja 28 November nanti. Tapi katakanlah ini semua sudah terjadi, maka poin-poin pentingnya saya setuju sekali tadi, di atas itu semua harusnya budayawan, akademisi, ya juga apa teman-teman civil society seperti kata Kang Maman tadi, itu yang di garis depan. Karena apa? Memang kita melihat selama ini, mohon maaf ini kalau lagi nonton, Bawaslu dan Gakumdu itu relatif lemah. Teman saya itu ya, Fahrizal namanya, ahli hukum itu mengumpulkan ternyata di 5 tahun lalu itu cuma ada 348 kasus yang ditindaklanjuti di 150 pengadilan negeri. Di tahun? 5 tahun lalu. 5 tahun lalu, ya, 2019 ya? Ya, jadi itu di 150 pengadilan negeri dan 48 pengadilan tinggi. Kasusnya cuma 348 dan cuma 15 pada tahap pencalonan ini gitu, kurang lebih ya. Jadi itu memang lemah sekali. Jadi pokok kita pada pagi ini kan 2. Satu, teman-teman budayawan, ilmuwan, kemudian juga akademisi itu memang harus berada di garis depan. Kemudian kalau mau ngajak, usul saya, Yai Maman dan kemudian juga Mas Guntur, di samping lebih mantap di antara bersama-sama ya, ajak juga Prabowo, Gibran atau TKN itu gitu. Setidaknya Anda semua paslon gitu ya? Iya, setidaknya itu ideal, Bang. Menurut Anda? Ideal untuk menciptakan situasi kondusif tanpa ada pelanggaran, kecurangan dan lain-lain. Begini, setidaknya ajak dulu.
Setidaknya ajak dulu. Perkara nanti nggak bisa Begini, jalan Bang. bareng, setidaknya sudah pernah mungkin ajak dulu ya. Mungkin belum diajak Bang Ege. Mungkin belum diajak. Tapi mungkin ini juga semangatnya mungkin bukan, sebenarnya arahnya bukan ke sana. Tadi Bang Ege kan sudah kasih spill sedikit tuh. Iya. Ini kan berpotensi 2 putaran, Bang. Iya. Apakah ini membangun komunikasi juga begitu loh? Oh, itu bisa. Itu untuk kan bersama di putaran ke itu apa ya, kalau mengerjakan sesuai itu adalah bonus tambahan nantinya gitu. Kalau sudah terbiasa pada jelang putaran pertama ini, nanti biasanya di putaran kedua hatinya itu kalau berpindah ke yang sudah biasa sebelumnya gitu. Tapi poin saya sebetulnya, tapi kan itu kan harus iya, firm ya. itu prosesnya panjang dan lebih daripada itu, alangkah baiknya dari awal ajak juga pasangan Prabowo Gibran dan TKN-nya, karena setidaknya ada 2 pertimbangan. Pertimbangan A-nya itu kan ini juga banyak juga orang baik di situ. Iya ya, artinya yang tidak serta-merta langsung ingin mengatakan mentang-mentang kita didukung oleh dalam tanda petik yang sedang berkuasa pada saat ini, maka kita bisa segala sesuatunya. Banyak orang baik. Juga B, yang B adalah setidaknya dari awal kita sampaikan bahwa ini upaya bersama, bahwa nanti di kenyataannya itu soal gandeng-menggandeng ini ternyata sudah ada yang dapat ya. Apa tuh? Ya itu kantor sudah digandeng itu. Sudah berdekatan tadi dinyatakan Mas. Kata Mas Guntur tadi. Mas Guntur, coba kita ke Mas Guntur ya Bang Ege. Sudah ada bonus kantor digandeng itu kelihatannya. Mas Guntur, tadi Bang Ege menyatakan kenapa nggak hanya berdua, kenapa nggak bertiga paslon sekalian juga untuk diajak gitu. Pada awalnya Mas Guntur setidaknya. Gimana Mas Guntur? Ya, pertama persoalan pemilu yang adil ini kan bukan hanya persoalan Ganjar Mahfud atau Anies Muhaimin ya. Dan keprihatinan itu kan sudah dimunculkan oleh, seperti dikatakan tadi, kelompok-kelompok sipil ya, para budayawan, guru bangsa. Ini juga terakhir saya baca nih siaran persnya dari Setara Institute yang juga mengomentari soal survei-survei yang tampak ingin membentuk suatu opini dengan menghilangkan substansi demokrasi, bahwa ada pelanggaran di situ, ada manipulasi keputusan MK di situ. Nah, masalahnya kenapa kami tidak mengajak misalnya atau membuka komunikasi dengan pihak Prabowo Gibran? Mereka kok merasa nggak bersalah kalau curang itu kan. Putusan MK itu kan udah jelas ada manipulasi putusan di situ, ada pelanggaran etik di situ, sampai sang pamannya Gibran itu dicopot dari ketua MK, itu kan jelas. Tapi kan lagaknya kan tidak pernah merasa ada kecurangan di situ, ada masalah di situ ya kan. Kemudian ada mobilisasi aparatur desa juga dilakukan kemarin dan mulai ngeles. Jadi kita lihat bahwa jangan-jangan ya memang mereka tuh sudah merasa di atas angin ya, dengan backing, dengan apapun yang bisa mereka lakukan. Ya kita ya tentu saja selain komunikasi juga ya dengan timnasnya Amin ya, kita juga mencermati, juga menyerap secara dukungan, keprihatinan dari publik gitu loh. Jadi masalahnya adalah kita mempersoalkan tendensi-tendensi dugaan-dugaan kecurangan ya, kemudian juga pengerahan aparat dan sebagainya, itu kan dari pihaknya Prabowo Gibran ya. Gimana kita mau ngajak komunikasi? Jangan-jangan mereka malah dapat tambahan alasan untuk ngeles, nah gitu. Oke, Mas Guntur. Tapi begini, ini menarik loh Mas Guntur. Ya, ini menarik karena apa? Prabowo tidak diajak dengan alasan sebagaimana yang Mas Guntur tadi katakan, tapi Amin diajak begitu. Nah, padahal Kang Maman pun juga menyebutkan ada kejadian di Majalengka, ada juga yang beberapa kali yang viral seperti Boyolali, lalu juga di Sorong seperti itu. Nah, apakah ini juga tidak akan merugikan pihak-pihak yang diajak ngobrol, pihak-pihak yang akan digandeng gitu loh, Mas Guntur? Ya, kita juga berusaha untuk mengklarifikasi. Misalnya Bupati Majalengka, kebetulan dia kan juga sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Majalengka. Dan beliau kan berbicara di depan relawan yang bukan ASN. Beliau tuh sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Majalengka. Tapi kita juga jelaskan kalau memang di situ ada pelanggaran dan sebagainya ya, kita akan buka segala investigasi, tidak mau menutup diri atau malah mau ngeles ya kan. Karena bagian dari pemenangan itu kan harus dilakukan oleh kader PDI Perjuangan apapun jabatannya. Tapi yang tidak boleh adalah menggunakan jabatannya untuk pemenangan gitu. Baik. Kita ke Kang Maman, silakan Kang. Tanggapan Anda, Kang? Iya, ada 2 hal. Yang pertama, saya kemarin hadir di acara deklarasi damai Jabar Anteng. Anteng itu ada jurdil dan lain sebagainya.
Nah, saya ingin mengatakan bahwa deklarasi-deklarasi itu tidak terlalu penting kalau tidak diseriusi di tingkat lapangan. Jadi jangan sampai diimplementasikan konkret. ASN, lalu TNI, Polri damai di depan panggung tetapi ternyata di luar dia berpihak. Nah, yang kedua, saya ingin mengatakan bahwa kita berterima kasih polisi bergerak. Beberapa komisioner Bawaslu di Sumatera Utara, lalu ada satu kabupaten di Jawa Timur, itu bisa ditangkap karena permainan-permainan itu semua. Kita ingin mengatakan KPU, Bawaslu, seriuslah menjadi orang yang diberi amanat oleh rakyat untuk mengawal proses demokrasi ini. Dua hal itu yang akan menjadikan kita percaya bahwa negeri ini masih diisi oleh orang-orang yang punya integritas. Muak rasanya rakyat mendengarkan pidato-pidato omong kosong para pejabat bahkan pemimpin negeri ini yang hanya menginginkan A, B, C, tetapi setelah itu dia labrak sendiri dalam sehari bahkan 1-2 jam kemudian. Kita pun hari ini rakyat harus diedukasi lewat kehadiran para guru bangsa, lewat LSM, akademisi, ayolah keluar semuanya, speak up semuanya. Baik. Bahwa demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja, bahwa ada orang yang ingin menghancurkan kewarasan kita dalam berdemokrasi. Intinya cuma satu, Mas Fadil, Mbak, bahwa ayo kita hari ini jaga kewarasan publik dalam berbangsa dan bernegara, jangan sampai kita kalah dengan hanya kekuasaan. Kekuasaan pernah terjadi di seluruh level zaman ini, tapi dia akan hancur seperti hancurnya Firaun, seperti hancurnya Hitler, Napoleon dan lain sebagainya, Soeharto. Seperti itu. Jadi jaga kewarasan kita dalam bernegara. Baik, poinnya sudah kita tangkap. Kang Maman, terakhir singkat saja Bang Ege. Iya, enggak, senang sekali dengar diksi-diksi dari Kang Maman, udah lama nggak ketemu. Tapi lagi-lagi ketika ada dinasti ya, itu teori mengatakan 4 lingkaran nanti yang akan dipengaruhi. Lingkaran pertama itu aparatur negara, tadi sudah sebut-sebut. Lingkaran kedua itu adalah relawan dalam tanda petik ditambah dengan jawara katanya. Lingkaran ketiga itu agamawan. Ya, lingkaran terakhir itu akademisi. Jadi sangat diharapkan memang agamawan dan akademisi atau civil society dan budayawan itu memang tetap keluar dan meneriakkan dari pusaran itu. Iya, jadi sekali lagi saya setuju sekali bahwa ini pasti kalau mengajak orang yang sedang merasa di atas angin kan agak sulit. Tapi formalitasnya harus demikian. Jadi tetap ada kan beberapa deklarasi. Tapi iya itu kita pandang sebagai panggung depan. Panggung belakangnya kita jaga bersama. Nah, civil society di garis depan, budayawan, guru bangsa. Kalau bisa nanti kan mereka ini biasanya itu terhubung dengan ada KIPP, Perludem, ada beberapa Lima dan sebagainya. Mudah-mudahan ini juga bergerak kencang ya. Semua akan ikut bangun ya Maman ya, Guntur, saya juga beberapa kali sudah mulai ikutan. Kita semua harus ikut bangun. Democratic Watch gitu ya mungkin. Iya, karena betul saya untuk to certain extent mengatakan kita sedang tidak baik-baik saja. Nah, kita semua punya niat untuk lebih baik lagi kan, karena itu semua memang harus dapat ini sebuah alarm yang membangunkan kita semua. Dan bentuk komunikasi ini kan harus dimatangkan supaya tidak matang tapi konkret di lapangannya juga harus. Bentuk komunikasi ini bisa dalam tanda petik agak sedikit kena balik harusnya kalau dibantah sama pihak yang diajak gitu. Enggak, belum. Oh, nanti orang bilang mungkin komunikasinya harus dieratkan gitu ya. Bukan sama Anda gitu. Atau mungkin bukan belum Bang Ege. Tapi komunikasi sudah, tapi fakta di lapangan kok kayak gini sih cara mainnya. Harus dimatangkan gitu. Karena ini kompetisinya bersegi-segi. Bukan hanya antara satu kelompok dengan yang kebetulan dekat dengan kekuasaan. Di antara sendiri juga ada masalah juga gitu. Baik, pagi semua sehat. Guntur, Yai Maman. Terima kasih banyak Bang Ege. Terima kasih Bang Ege. Dan juga Mas Guntur, terima kasih. Kang Maman, terima kasih waktunya pagi ini. Sukses selalu untuk Anda, sehat juga untuk Anda semua. Oke.